Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, di minggu biasa ke-25 ini, mari kita belajar tentang kemurahan hati dan kebaikan hati Allah. Semoga kita tidak tinggal senantiasa dalam hal-hal yang tidak baik dari dalam diri kita. Kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami melukan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-Nya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Maka kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima upah 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Murah hati versus iri hati. Saudari-saudara terkasih di dalam Kristus, kita masuk dalam liturgi Minggu Biasa ke-25. Saya mau mengajak di Minggu Biasa ini melihat 3 hal yang bisa kita maknai, bisa kita renungkan dalam perjalanan hidup iman kita sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama soal murah hati. Kita melihat dalam gambaran bacaan Injil hari ini, dan dengan jelas kita bisa mengatakan Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati. Letaknya di mana? Allah menerima dan memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengalami berkat, cinta, dan kasih-Nya. Dalam gambaran perumpamaan
tuan dan pekerja, kita bisa melihat bagaimana Allah kita, Allah yang mau menerima siapapun untuk datang kepadanya mengalami kasih-Nya itu. Saya kira ini yang menggembirakan, dan ini yang harus selalu kita syukuri dalam perjalanan hidup kita. Gambaran Allah yang baik, gambaran Allah yang memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengalami berkat kasih-Nya, untuk ambil bagian dalam karya pelayanannya. Minggu biasa ke-25 kita diajak untuk mensyukuri rahmat, anugerah, dan karunia besar dalam perjalanan hidup iman kita. Allah yang murah hati, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Bagaimana kita merasakannya, bagaimana kita melihatnya? Mari kita lihat, siapakah kita ini? Kalau kita bicara kelemahan, kalau kita bicara kekurangan, kalau kita bicara kita orang yang berdosa, tidak ada salahnya. Siapa dari kita tidak memiliki kekurangan, kelemahan, dan dosa? Siapa yang dari antara kita tidak pernah berbuat salah di dalam hidupnya? Tetapi dengan gambaran Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang bermurah hati, di sini kita diberi kurnia, rahmat, dan kekuatan di dalam hidup kita. Ternyata Allah kita bukan Allah yang menghukum, bukan Allah yang membenci, bukan Allah yang menghakimi. Kita tidak diajak untuk melihat dan memiliki gambaran sebagai Allah kita adalah Allah yang kejam. Tidak. Tetapi justru Allah yang baik, yang peduli kepada semua orang, siapapun itu. Pertanyaannya adalah, kalau kita telah mengalami kasih yang demikian besar, kemurahan hati yang demikian besar, apakah kita juga mampu melakukan yang sama seperti yang kita terima, seperti yang kita rasakan? Kasih yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Kebaikan dan kemurahan hati yang Allah berikan sungguh luar biasa. Apakah kita juga mampu melakukan yang sama dalam hidup kita kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada orang-orang di luar diri kita atau tidak? Apakah kita juga mampu bermurah hati? Apakah kita juga mampu baik? Apakah kita juga mampu berbelas kasih kepada orang lain atau tidak? Saya kira minggu biasa ke-25 ini mengajak kita, pertama, kita perlu memohon rahmat dalam perjalanan hidup kita. Betapa sering justru kita tidak mampu berbuat baik, bermurah hati, berbelas kasih kepada sesama. Maka kita perlu memohon rahmat dalam hidup iman kita, supaya hati, hidup, dan diri kita juga sama seperti Allah. Allah yang baik, Allah yang berbelas kasih, Allah yang bermurah hati. Kedua, soal iri hati. Saya kira justru persoalan kita juga ada di sini. Persoalannya apa? Nah, siapa sih yang tidak pernah iri? Kalau dilihat dalam ajaran gereja,
iri hati itu salah satu dari 7 cacat jiwa. Salah satunya adalah iri hati. Artinya apa? Ada dalam diri setiap pribadi manusia. Gambaran dalam Injil hari ini, tuan dan pekerja, ya, saya kira ada di dalam diri manusia, pribadi manusia. Ingin lebih, bahkan apa? Menuntut. Gambaran hari ini soal iri hati ini kan tidak bisa, ya. Allah, kamu tidak boleh seperti itu. Saya bekerja seharian, dia bekerja hanya 1 jam saja, upahnya sama. Kalau kita praktekkan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Merasa paling. Dalam konteks cerita hari ini kan merasa paling. Saya itu loh merasa paling banyak bekerja, dan dia cuma 1 jam kok diupah yang sama 1 dinar. Lah aku yang paling berjasa, ya aku harus mendapat yang lebih. Tidak bisa kalau sama dengan yang lain. Kadang dalam konteks hidup pelayanan gereja, sini ndak. Tempat lain kadang yang terjadi. Yo 10 blora ndak lah. Loh aku ki lho kurang apa, kurang berjasa apa, kurang peduli apa, kurang baik apa terhadap gereja. Kurang terlibat apa? Ya Allah, giliran saya minta tolong kepada Romo untuk memberkati atau melayani atau memberikan misa, gak gelem. Kurang berkorban apa saya? Bapak Ibu saudari-saudara terkasih dalam Kristus, saya kira persoalan kedua di minggu biasa ke-25 ini, mari kita pun mohon rahmat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya iri hati, ya, rasa tidak suka kita kepada sesama, merasa aku yang paling baik, paling berjasa di dalam hidup ini, ya, juga jauh dari diri kita. Supaya bukan iri hati yang muncul, tetapi apa? Tulus ikhlas. Menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang ikhlas, bekerja, melayani, berbuat baik, berkorban bagi orang lain, tidak mudah. Yang ada di dalam diri kita ingin dihargai, bahkan bukan hanya sekedar dihargai, harus mendapat yang lebih. Apalagi kalau kita lihat orang lain tidak melakukan apa-apa kok enak sekali, ya. Maka Bapak Ibu saudari-saudara terkasih dalam Kristus, di minggu biasa ke-25 ini, mari kita mohon rahmat dalam hidup kita, supaya dengan perjalanan peziarahan, panggilan dan perutusan kita dalam melakukan apapun, juga kita mampu tulus, ikhlas, rela melakukan apapun dengan kasih dan cinta. Yang ketiga, apa yang bisa kita lihat permenungan kita hari ini di minggu biasa ke-25? Justru saya kira inilah ciri gereja Katolik. Inilah ciri panggilan hidup gereja kita. Kalau bicara soal panggilan, kalau bicara soal perutusan, lihat gambaran tentang Tuhan dan para pekerja hari ini memberikan
gambaran kepada kita bahwa Allah memanggil dan Allah memberi kesempatan kepada siapapun, entah dengan latar belakang apa, entah seperti apa hidupnya, siapapun itu dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Siapapun itu. Saya kira kalau gandengannya dengan kemurahan hati Allah, maka jawabannya adalah siapapun itu, Allah tidak melihat latar belakang hidupnya. Tadi orang yang di pasar, orang yang di pinggir jalan, tidak dilihat latar belakangnya. Bukan itu yang utama, tetapi yang utama di hadapan Allah adalah siapa yang terbuka hatinya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Yang melihat latar belakang, melihat siapa orangnya, baik atau tidak, wong dosa apa enggak, adalah kita. Allah tidak. Bagi Allah yang utama adalah siapa yang terbuka hatinya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Maka minggu biasa ke-25 ini, mari kita juga mohon rahmat dalam hidup kita, supaya kita pun mampu menanggapi panggilan Tuhan, supaya kita pun memandang orang lain, siapapun di sekitar kita, dengan hati yang baik, dengan hati yang baik, bukan merasa diri paling baik. Kadang justru yang ada bukan memandang orang dengan baik, yang ada adalah merasa diri paling baik. Bukan memandang orang lain dengan benar, tetapi yang ada memandang diri kita yang paling benar. Memandang orang lain salah, keliru, tidak baik dalam hidupnya, lalu memandang ke dalam diri kita, aku gak duwe salah, gak dosa. Yang dosa adalah orang lain. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih dalam Kristus, minggu biasa ke-25, mari kita mohon rahmat dalam hidup perjalanan iman kita. Semoga kita adalah orang-orang yang bermurah hati seperti Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang dengan tulus ikhlas melakukan apapun dengan penuh kasih, dengan penuh cinta dalam hidup panggilan kita. Dan semoga kita pun mampu senantiasa memandang orang lain baik adanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, yang bertanggung Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat.
Tuhan memberikan anugerah dan pahalanya yang bebas. Ia maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gerejanya yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya dengan segala daya, keberanian, dan kepercayaannya akan hari depan, dan menganugerahi mereka pahala setimpal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan pada umumnya, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah khusus atau di rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa menghibur mereka yang sakit dan jompo dimanapun dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelompok kita di sini, semoga Allah Bapa meluaskan pandangan kita agar bersedia memberi tempat kepada siapapun di tengah kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan kami mohon untuk anggota keluarga kami, orang tua, anak-anak kami yang belum bisa hadir merayakan Ekaristi bersama kami. Kiranya mereka Kau jaga, Kau hindarkan dari segala penyakit apapun, dari wabah apapun. Semoga mereka senantiasa Kau berikan rahmat kasih dan cinta-Mu. Kau hadirkan rahmat, sukacita, kegembiraan, dan berkat untuk kesehatannya. Marilah kita mohon. Demikianlah Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu, sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, karena Engkau Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Mari kita masuk dalam liturgi Ekaristi, kita satukan semua intensi pribadi kita bersama kurban roti dan anggur. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami memperoleh kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kami, sehingga dapat mengikuti jejak putra-Mu menuju tempat kediaman-Mu yang kekal. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Silahkan duduk sejenak, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman hari Minggu biasa ke-25, Minggu tanggal 20 September 2020. Perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Saudari Helena Vincentia Liliana Trianita, putri Bapak Andi Suyanto dari lingkungan Santo Yakobus, Paroki Santo Pius X Blora, dengan saudara Werner Suryajaya dari Kelurahan Pelabuhan Samarinda Kota, besok pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 di Gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas, Semarang. 2. Saudari Maria Sisilia Kristi Griselda, putri Bapak H. Agus Marwanto dari lingkungan Santo Lukas Jepon, Paroki Santo Pius X Blora, dengan saudara Stefanus Afrianes Siswanto, putra Bapak Fransiskus Sukamto dari Perum Grasenda, lingkungan Santo Fransiskus Saverius, Paroki Santo Willibrordus Cepu, besok pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Gereja Santo Pius X Blora. Mohon doa restu dari semua umat, dan apabila ada yang mengetahui adanya halangan bagi berlangsungnya perkawinan tersebut, supaya segera memberitahukan kepada Romo Paroki.
Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan terima kasih untuk semua petugas liturgi hari ini. Juga terima kasih untuk kehadiran umat sekalian. Lalu saya perlu menginfokan kepada umat sekalian, mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, ini pandemi ini belum selesai, pandemi ini kita dengar malah juga bertambah, maka kita perlu saling menjaga satu dengan yang lain. Menjaga diri sendiri berarti juga menjaga orang lain. Dah begitu. Maka masuk gereja protokoler kesehatan memang harus kita lalui bersama. Ya. Satu, cuci tangan. Wajib sudah, ya. Dua, termogan. Siapapun orangnya, sehat tidak sehat, saya sehat, kita tidak tahu. Ya. Jadi panjenengan juga tidak tahu saya bawa atau tidak. Saya pun tiap 10 hari saya tes sih, saya rapid sendiri negatif, tapi kan tidak tahu saya bawa atau tidak. Maka siapapun tidak boleh lalu merasa saya sehat, saya baik-baik, lalu mau masuk gereja lalu tidak cuci tangan, tidak mau, ditermogan tidak mau, tidak bisa seperti itu, ya, karena kita bersama dengan yang lain, ya. Daripada nanti kalau ada apa-apa, kita pasti saya akan menutup gereja lagi, ya. Kalau ada OTG, kalau ada yang positif, ya pasti kita akan tutup semuanya lagi, sudah. Karena kita tidak mau gereja menjadi klaster baru. Saya kira begitu, ya. Kita saling menjaga satu dengan yang lain. Ini yang terpenting untuk kita lakukan bersama. Maka terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup Ekaristi dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudari-saudaraku sekalian, semua karya kita, keluarga, dan mereka yang kita doakan senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini Ekaristi kita telah selesai. Kita pergi, kita diutus.